Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ariana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sampai sehat selalu di perantauan. Semoga sampai terhindar dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari tanah air buat sampai semuanya. Saya yang selalu mensupport channel niki. Moga-moga sampai iso sukses selalu di perantauan. Amin. Pokoknya semangat mengumpulkan uang yang banyak. Kemudian sampai moga-moga iso kumpul sama keluarga tanpa halang apapun. Amin. Kemudian membawa hasil kerja sampean barokah. Amin ya robbal alamin. Nah, mbak-mbak semuanya, hari ini yang bakal kita bahas mengenai gegernya dunia pertikaian Hong Kong. Jadi aku membaca ya di sebuah grup di mana iki ada kasus PRT Indo yang kerja di Hong Kong iki sedang melangsungkan pernikahan woman to woman, jadi lu cai tu lu cai. Nah, iki sampai geger mbak ning gini sosmed. Jadi iki bahkan ada warga Lampung yang mengetahui kasus ini, akhirnya juga membuat status mbak, di mana status dia ki mengecam perbuatan dari mereka. Jadi ki cerita nih, cah loro ki ternyata juga nge-share videonya sendiri saat mereka sedang melangsungkan perkawinan di Hong Kong. Dan tidak hanya mereka saja yang nge-share mbak, tapi teman-teman mereka itu juga nge-share mengucapkan selamat melangsungkan pernikahan, semoga waromah mawadah, waromah mawadah sakinah, sakinah waromah mawadah. Nah seperti itu. Jadi teman-temannya juga mengucapkan selamat di hari pernikahan mereka. Jadi akhirnya foto video ini tersebar di mana-mana, sehingga sampailah ke warga Lampung, yang dimana salah satu di antara mereka ini kan berasal dari Lampung. Secara otomatis ketika mereka menikah, mereka menggunakan adat Lampung mbak. Hasilnya kuwi dikecam sama orang Lampung. Nah, ini dibuat status sama orang Lampung, mbak. Jadi nih, kami warga Lampung sangat menjunjung tinggi adat kami, dan saya penjual aksesoris adat Lampung merasa terhina, dan seumur hidup saya baru ngelihat pasangan LB ini pakai baju adat Lampung. Sapa payi wakwa adat Lampung Ci mak faham kodo. Aku nggak paham mbak ya maksudnya apa ya. Dang konjoham koti dewi duit asing yiwa kodawai adat Lampung. Mbak-mbak yang paham tolong diterjemahkan tulisan yang bawah tadi. Jadi intinya orang ini mengecam video foto yang di-share oleh si pemelai yang dianggap pria, kalau wanita ini. Oke. Dan ini rame kan, ini kalangan kita juga. Bahkan mbak-mbak ini adai sampai nasihatin, kemudian melakukan pembulian mengenai kasus ini. Jadi gini mbak, menurut yang saya ketahui, kasus menikah lucai dong lucai woman and woman ini sebenarnya sudah lama sekali. Jadi ketika saya menginjakkan kaki di negara Hong Kong, di Hong Kong itu memang sudah ada mbak pernikahan seperti ini. Jadi aku dulu kita tahu bahkan pernah diundang mbak, dan aku disuruh ngaminin tapi nggak amin. Kan dulu kan acara seperti itu kan pasti mereka juga mengundang untuk membacakan doa. Nah ketika ada yang membacakan doa, mohon maaf aku tidak mengaminin, karena sekali lagi di dalam doanya semoga mereka menjadi keluarga sakinah warahmah mawadah seperti itu. Jadi aku tidak bilang amin amin, padahal teman-teman yang lain amin amin amin. Nah di situ diundang makan, kemudian setelah makan ya kemudian pulang. Nah itu cuman satu kali aku diundang ya. Nah
ada nih teman-teman yang lain ini juga melangsungkan pernikahan seperti ini. Jadi sebenarnya pernikahan seperti ini nggak hanya ini hari, tapi dulu itu juga ada Mbak. Bahkan dulu sampai viral, kemudian menjadi kontroversial Mbak neng gini sosmed. Kemudian sampai dikritiki, sampai dimaki-maki sama orang Indo saja. Karena apa? Mereka juga menggunakan adat seperti kasus ini. Kalau dulu menggunakan adat daerah lain, kalau ini jelas menggunakan adat Lampung tadi. Jadi kejadian ini tidak hanya sekali, dulu juga pernah ada. Dan saat ini terulang kembali, kemudian akhirnya menjadi viral. Nah, kenapa kita bahas? Jadi gini, lek sampean LB iki tolong ada batasnya Mbak, jangan sampai melebihi dari batas adat ketentuan normal agama juga. Saman kayak gitu udah melanggar agama, jangan sampai ditambahin untuk pernikahan kemudian minta doa, kemudian dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran seperti benar-benar orang nikahan. Jadi itu sudah melebihi dari batas normal. Ya, itu sarankan buat kawan semuanya lek kerja. Oke, mungkin sampean LB di sana sebagai hiburan, tapi jangan sampai terlalu dianggap serius. Karena nggak mungkin sampean bakal membawa pernikahan sampai nanti sampai ke Indo, sampai ke kampung halaman, bahkan sampai sampean ki berumah tangga, kui nggak mungkin. Karena pertama, sampean pasti ditentang sama keluarga sampean. Yang kedua, orang-orang kampung bakal menentang, agama juga bakal menentang, bahkan pemerintah pun ini juga menentang. Karena ketika sampean melakukan seperti itu, tidak hanya dihadapkan dengan hukum negara, tapi adat istiadat dan agama sampean bakal kena sanksi. Jadi tidak mungkin sampean bakal meneruskan kasus ini nanti, pernikahan itu nanti sampai ke kampung. Mungkin sampean di sana cuman sebagai petanda nih, kalau dia lo pacarku, bojoku sana wes sah lho cincine. Kan seperti itu kok Mbak, untuk menandain kalau iki lo suamiku, istriku ada cincinnya tuh loh. Seperti itu. Tapi tolong kalian jangan sampai mau viralkan sendiri, nyuruh teman sampean untuk memviralkan, akhirnya nanti jadi dampaknya besar sama sampean dan keluarga sampean yang paling parah menerima dampak tersebut. Jadinya kontroversial Mbak. Akhirnya sampean dimaki-maki, dibully, kemudian sampean bisa dituntut daerah karena sampean memakai adat istiadat baju daerah tertentu, dianggap sampean mencoreng baju kebesaran daerah tertentu. Jadi hati-hati di dalam kasus-kasus seperti ini Mbak-mbak semuanya ya. Jangan terlalu dianggap serius kok. Bahkan ketika mungkin kalau sampean ki biasanya pasangan ki tiba-tiba punya bayi yang ditenteng kesana kemari, ternyata itu adalah boneka, kui masih ditoleransi ya, masih ditoleransi. Mungkin dianggap orang tuh stres sampean sama orang-orang. Bahkan sampean dibicarakan nih sama mbak-mbak yang lihat kelakuan sampean yang mententeng-tenteng bayi, ketika disenggol sedikit aja ngamuk kan sampean. Karena apa? Dianggap gue sebagai anak, ketika disenggol dia sakit Mbak. Oh, kamu menyenggol anakku, sakit ini loh tangannya, padahal boneka. Itu masih di batas wajar, walaupun orang lihatnya aku stres. Tapi ketika sudah kasus nikah secara agama didoakan, kemudian sampean sebarne yuki malah petaka bagi sampean Mbak. Mungkin sampean sepele nganggepe, tapi orang lain Mbak kui kadang tidak terima di dalam kondisi seperti ini, sama dianggap mencoreng, mempermalukan. Ada nih teman-teman saya yang dimana udah lama nih seperti itu, tapi mereka nggak sampai kok Mbak kawin-kawinan sampai nikah-nikahan, nggak ada Mbak, nggak ada. Kecuali kalau dulu pas pertama kali kerja di Hongkong, ada memang. Tapi sekarang sudah nggak ada.
Tapi entah tiba-tiba kok hari ini ada kasus ini, kemudian sampai viral, sampai diucapkan selamat ya menempuh hidup baru, semoga bahagia, semoga langgeng sejahtera, semoga diberikan momongan. Lah, saya mengucapkan apa nggak gendeng toh, malah ikut-ikut tambah stres. Gila Mbak. Jadi kita iki keluar negeri bukannya kita malah tambah pinter, tapi malah tambah mundur pikiran kita. Jadi boleh nggak ada yang menyalahkan ketika sampean kui LB, nggak masalah kui urusanmu Mbak. Tapi lek sampean udah seperti itu, mesti dampaknya ki misalnya pada keluarga sampean, dampak kui pada tanah kelahiran sampean. Karena kui kok akhirnya dibawa-bawa semuanya Mbak. Oh, Caki berasal dari mana tuh? Oh, Lampung. Oh, dia memakai adat mana tuh? Oh, Lampung. Oh, alah. Nah, akhirnya dampaknya nggak hanya sama sampean, nggak hanya keluarga sampean, tapi masyarakat yang Anda gunakan adat istiadatnya kui saat perkawinan, kui akhirnya juga kena dampak. Nah, kan nggak terima kan? Akhirnya harus diproses hukum nih mereka berdua, harus dilaporkan ini mereka berdua, harus ada permintaan maaf nih, ini siapa keluarganya, bla 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 bla. Akhirnya tambah rame. Jadi mendingan Mbak untuk mbak-mbak semuanya saat iki yang lagi melangsungkan pernikahan yang bahagia-bahagianya, tolong video sampean yang sampean upload nih gini Facebook, yang sampean upload nih TikTok, yang sampean upload nih gini story WA, hapusan Mbak, dihapus. Karena kalau nggak sampean hapus, takutnya nanti merembet kemana-mana. Kalau sampean hapus, kemudian sampean minta maaf, mungkin cukup. Tapi ketika sampean diem, tapi sampean hapus, nanti kalau mereka mencari keberadaan sampean tidak terima, sampean bilang, mengklarifikasi, sama minta maaf dan sampean sudah menghapusnya. Cuman teman-teman yang lain kuwi udah terlanjur nge-share. Jadi sampean usahakan untuk menghapus dari akar-akarnya. Nah, teman-teman sampean yang nge-share, yang mengucapkan selamat bla bla bla, suruh Mbak kan hapus. Kan dengan menghapus menghilangkan jejak, kemudian dengan menghapus berarti Anda ada niat nih untuk meminta maaf. Itu aja saran saya bagi mbak-mbak semuanya, tolong nakal tapi harus ada batasannya. Jangan sampai di luar batas, karena nanti takutnya ini dampaknya buruk pada diri Anda ke depannya ketika sampai pulang ke kampung halaman. Semoga bermanfaat pada diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.